insan cerdas, salam sehat, salam luas berwawasan. Bertemu lagi kita di ruang pembelajaran materi IPS dengan bahasan dinamika kependudukan Indonesia. Sesi yang lalu kita sudah mempelajari tentang dinamika kependudukan Indonesia. Untuk kali ini kita akan membahas tentang jumlah dan kepadatan penduduk Indonesia. Pada tanggal 21 Januari 2021, Badan Pusat Statistik telah merilis hasil sensus penduduk tahun 2020 oleh Kemendagri RI dan BPS yang diikuti secara virtual. Dari hasil tersebut, diketahui bahwa penduduk Indonesia hingga bulan September tahun 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa. Dengan catatan adanya 136,66 juta laki-laki dan 133,54 juta perempuan. Hasil sensus ini diketahui bahwa penduduk usia produktif sebanyak 70,72% dan ini merupakan masa bonus demografi bagi Indonesia. Dengan komposisi penduduk Indonesia yang terbanyak adalah generasi Z sebanyak 27,94%. Generasi Z ini adalah generasi yang lahir pada tahun antara 1997 sampai 2012. Sebagai penduduk, diketahui bahwa masih banyak penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya, yaitu sebanyak 56,10% masih tinggal di Pulau Jawa. Dari hasil sensus, maka jumlah penduduk Indonesia mendapatkan peringkat ketiga di Asia dan mendapatkan peringkat keempat di dunia. 10 provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, Jawa Barat. Kedua, Jawa Timur. Ketiga, Jawa Tengah. Keempat, Sumatera Utara. Kelima, Banten. Keenam, DKI Jakarta. Ketujuh, Sulawesi Selatan. Kedelapan, Lampung. Kesembilan, Sumatera Selatan. Dan kesepuluh, Riau. Dengan konsentrasi paling terbanyak di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk sebesar 48.683.700. Data tentang kuantitas dan kualitas penduduk didapat dari sensus penduduk dan juga registrasi penduduk serta survei penduduk. Ketiga hal inilah yang akan menjadi patokan untuk mengetahui keadaan kualitas dan kuantitas penduduk. Sensus penduduk merupakan proses pencatatan total data demografis di suatu negara untuk seluruh penduduk dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan secara serentak dan bersifat menyeluruh. Pelaksanaan sensus penduduk dilakukan secara dua. Yang pertama, sensus de jure, yang kedua, sensus de facto. Sensus de jure merupakan bukti hukum yang dimiliki penduduk. Salah satu contohnya adalah KTP. Sedangkan sensus de facto adalah pencatatan penduduk yang dilakukan pada setiap orang yang ditemui petugas di suatu daerah, meskipun orang itu bukan penduduk asli daerah setempat. Tujuan sensus penduduk yang pertama, mengetahui perkembangan jumlah penduduk dari periode ke periode selanjutnya. Kedua, mengetahui persebaran serta juga kepadatan penduduk di setiap wilayah. Ketiga, mengetahui berbagai atribut sosial penduduk, contohnya tingkat kelahiran, kematian, serta migrasi, dan segala macam faktor yang memengaruhinya. Pada masa kemerdekaan, Indonesia sudah menggelar 7 kali sensus, tapi sebelum itu,
Indonesia sudah melakukan pencatatan penduduk semasa pemerintahan Hindia Belanda, yaitu pada masa pemerintahan Thomas Stafford Raffles yang diadakan pada tahun 1815 untuk pertama kalinya. Sensus penduduk Indonesia semasa kemerdekaan, yaitu tahun 1961, tahun 1971, tahun 1980, tahun 1990, tahun 2000, tahun 2010, dan tahun 2020. Dari sensus ini dicatat bahwa setiap 10 tahun bahwa Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk. Tahun 2020, Indonesia untuk pertama kalinya menggelar sensus penduduk secara online. Dasar sensus ini adalah Amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan juga sejalan dengan semangat Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 serta rekomendasi PBB, yaitu setiap negara harus melakukan sensus penduduk minimal 10 tahun sekali. Pada tahun 2020, Indonesia menggelar sensus penduduk online pada tanggal 15 Februari sampai 31 Maret 2020. Dan dari sensus ini ada tahapan-tahapan pelaksanaannya, mulai dari 15 Februari sampai dengan bulan Juli 2021. Sensus penduduk di Indonesia diselenggarakan melalui lembaga penyelenggaraan, yaitu BPS. Mengapa BPS menjadi badan yang berwenang menyelenggarakan sensus penduduk? Yang pertama, Badan Pusat Statistik merupakan lembaga pemerintah non-departemen di Indonesia yang bertanggung jawab untuk melakukan survei statistik. Yang kedua, fungsinya termasuk menyediakan data untuk lembaga pemerintah lain serta publik dan melakukan survei statistik untuk menerbitkan statistik berkala tentang ekonomi, perubahan sosial, dan pembangunan. Selain dari sensus, bahwa registrasi juga merupakan data kependudukan. Registrasi penduduk adalah pencatatan penduduk yang dinamis di suatu negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk keperluan administrasi. Registrasi penduduk merupakan sumber data kependudukan yang sangat penting untuk tujuan keamanan dan perencanaan pembangunan kependudukan. Registrasi penduduk merupakan sistem pencatatan data yang terjadi setiap saat yang tidak terjaring di dalam sensus, meliputi kelahiran, kematian, mobilitas penduduk, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal, perubahan pekerjaan, perpindahan, pengangkatan anak, dan lain-lain. Perbedaan sensus dan registrasi dapat dilihat dari tabel berikut, dari definisi, waktu, cara, dan kelebihan-kelemahannya, terutama dari caranya di mana petugas mendatangi penduduk yang dicacah. Sedangkan untuk registrasi, penduduklah yang melaporkan adanya kejadian penting. Inilah yang membedakan sensus penduduk dengan registrasi penduduk. Survei penduduk merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan memilih sampel dari seluruh populasi, sehingga didapatkan hasil yang merepresentasikan seluruh populasinya. Atau dapat dikatakan bahwa survei penduduk merupakan pengumpulan data dengan melibatkan sebagian penduduk sebagai contoh dari seluruh penduduk di suatu negara. Jadi, survei penduduk hanya membutuhkan sebagian orang sebagai sampel, tidak dilakukan satu persatu. Misalnya, hanya kepala keluarga saja yang disurvei. Survei menghemat biaya, tenaga, dan waktu karena pengumpulan data hanya dari sampel. Agar menghasilkan data survei yang akurat, maka harus memilih koresponden sampel yang tepat dan mewakili populasi. Survei dapat dilakukan kapan saja, tidak dibatasi oleh rentang waktu tertentu. Contohnya survei angkatan kerja, survei kesehatan di Indonesia, dan lain sebagainya. Mengingat pelaksanaan sensus yang dilakukan hanya tiap 10 tahun, maka untuk memperoleh data yang up to date, pemerintah mengadakan penghitungan penduduk di luar jadwal sensus.
misalnya dengan melakukan survei penduduk. Survei penduduk dikatakan hampir sama dengan sensus penduduk, hanya saja perbedaannya terletak pada banyaknya penduduk yang dibutuhkan untuk melakukan survei, serta waktu yang diperlukan. Jangka waktu survei penduduk lebih cepat daripada sensus penduduk. Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dan luas daerah yang ditempati dengan menggunakan satuan penduduk jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu fisiografis, keamanan, kebudayaan, dan psikologis. Juga, kepadatan penduduk berkaitan erat dengan peningkatan jumlah penduduk. Kepadatan penduduk dibagi menjadi 4. Pertama, kepadatan penduduk aritmatik, yaitu perbandingan jumlah penduduk dengan luas seluruh wilayah dalam setiap kilometer persegi. Kedua, kepadatan penduduk fisiologis, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas tanah yang dapat diolah. Ketiga, kepadatan penduduk agraris, yaitu perbandingan antara penduduk yang mempunyai aktivitas di sektor pertanian dengan luas tanah yang dapat diolah untuk pertanian. Dan yang keempat, kepadatan penduduk ekonomi, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah tetapi menurut kapasitas produksinya. Insan cerdas, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk sesi ini. Kita ketemu lagi di lain waktu dengan sesi yang berbeda. Sampai jumpa. Salam sehat, tetap luas berwawasan.